Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Mumpah Rawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya, kita dimudahkan rezekinya, dan kita dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa upload lagi video di YouTube channel Mumpah Rawais ini ya teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman bisa lihat saya lagi bergulat dengan laundryan ya. Jadi ini saya mau nyetrika, tapi perasaan gak enak ya teman-teman, karena ini lantainya sangat berpasir. Jadi sebelum saya mulai nyetrikanya, saya mau nyapu-nyapu dulu supaya lebih nyaman, karena memang benar-benar berpasir, karena dari tadi anak-anak itu lari-lari keluar masuk ke sana kemari sebelum saya take video ini. Jadi ini siang hari saya pulang dari sekolah, terus banyak laundryan yang masuk, gantian dengan Pak suami tadi sudah nyetrika ya, jadi dia istirahat dan ini saya yang melanjutkan untuk laundry. Anak-anak di mana? Anak-anak yang dijagain sama Pak suami ya teman-teman. Dan ini saya nyapunya lanjut ke teras, karena kalau saya berhentikan di ruang tamu juga ya nggak mungkin, percuma ya. Oke, di sini saya mau lanjut nyetrika dulu. Jadi ini ada laundryan express dari salah satu customer kami. Itu seringnya dia setrika aja, tapi express ya teman-teman, mintanya itu 1 hari. Dan ini kebetulan dia nganterinnya dalam jumlah atau kilonya yang cukup banyak, jadi ada sekitar 12 kilo gitu. Terus di sini ada baju anak-anak. Jadi sebenarnya baju anak-anak itu enak ya teman-teman kalau disetrikanya, tidak terlalu ribet. Cuman maksudnya tidak terlalu besar, tapi tingkat keribetannya itu lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi harus dipasangin kancing, terus nyimit-nyimit gini. Jadi walaupun kilonya itu misalnya baju anak-anak itu 5 kilo, tapi itu isinya banyak ya. Beda kalau dengan bajunya orang dewasa, kayak satu kaos itu biasanya cuma muat 1 kilo itu kaos cuman muat di 5 lembar kaos, atau bahkan 6 gitu ya. Tapi kalau bajunya anak-anak itu 1 kilo bisa sampai 10 lembar gitu loh teman-teman. Nah di sini saya percepat saya potong durasi nyetrikanya, karena kalau teman-teman nemenin saya nyetrika dari start sampai finish itu teman-teman bakalan bosen ya. Ya walaupun isi video ini full saya nyetrika, cuman memang durasinya saya perlambat aja. Jadi untuk nyetrika pakaian 12 kilo ini saya membutuhkan waktu sekitar 45 menit ya. Jadi video ini fullnya itu 45 menit. Cuman saya potong-potong aja. Nah di sini saya pakai setrika uap listrik merek tunggu ya teman-teman, saya agak lupa mereknya Silver Star. Saya belinya di Shopee. Siapa tahu teman-teman di sini juga punya usaha laundry dan cari-cari setrika listrik yang uap, yang recommended gitu ya, bisa nyetrika cepat. Itu silakan cek linknya di description box. Nah di sini setrika uap ini dulu saya beli itu harganya 1 juta ya teman-teman. Jadi saya belinya online. Mungkin kalau di daerah Jawa itu harganya lebih murah, karena dulu saya belinya itu dari Tangerang atau pokoknya dari Pulau Jawa ya teman-teman. Saya lupa itu tokonya dari mana, cuman saya beli dari daerah Jawa dan dikirim ke Sulawesi. Itu ongkirnya 2 kali lipat teman-teman. Jadi harga sebenarnya itu harganya cuman 400 ribuan. Nah ditambah dengan ongkirnya juga sekitar 300 lebih sampai 400 ribuan. Jadi harga setrikanya hampir 1 juta. Pokoknya harga setrikanya itu 980 sudah sampai di sini. Kenapa saya nggak beli saja yang di sini yang ready gitu ya? Nggak ada teman-teman, adanya cuma online. Itu pun kalau saya beli
di suppliernya yang ada di Makassar, harganya 1.300.000. Ya jadi saya mending beli online aja sendiri di Shopee, harganya itu lebih murah. Pokoknya kalau di daerah Sulawesi ini beli apa-apa itu kita jadinya beli ongkir ya, bukan beli barang. Jadi ini saya mau cerita sedikit tentang usaha laundry yang saya buka dengan Pak suami. Jadi usaha ini sudah ada 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi tepatnya tahun 2022 saya buka usaha laundry dengan Pak suami. Dulu Pak suami itu kerjanya ngedrive ya teman-teman, atau ojek online gitu. Nah kalau ojek online gitu kan biasanya rame, biasanya juga sepi, dan juga di jalan gitu ya, resikonya itu tinggi. Belum lagi harus jagain anak-anak, bantu saya jagain anak-anak di rumah. Makanya kita itu pengen banget itu punya usaha. Sebenarnya dari pertama menikah saya itu sudah pengen punya usaha, tapi terkendala dengan modal ya. Apalagi waktu pertama-tama kita menikah itu betul-betul diuji dengan ekonomi ya teman-teman. Jadi memang betul-betul ekonomi kita itu lagi anjlok-anjloknya. Saya juga sih sedikit mau curhat ya, siapa tahu di sini juga ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya ya teman-teman. Jadi kenapa ya dulu itu Pak suami sebelum menikah itu rezekinya lancar terus, kayak semua pekerjaan itu walaupun dia nganggur sebulan itu sudah ada yang manggil. Tapi setelah kami menikah di 2019 itu kayak nyari pekerjaan itu kayak susah gitu ya. Jadi alhasil dia harus kerjanya serabutan gitu teman-teman. Kayak apapun yang bisa dikerja gitu. Dipanggil di manapun itu dia harus mau gitu ya. Jadi dulu Pak suami itu pernah ikut jualan kacamata optik gitu tapi keliling. Nah itu cuman bertahan sekitar 6 bulan karena saya hamil anak pertama dan harus ditinggal jauh gitu. Dia kan perginya itu kadang pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu saya nggak ada teman di rumah ya teman-teman, jadinya sudah saya suruh berhenti. Nah setelah itu dia kerja ngedrive itu ya ojek online, tapi ya penghasilannya ya pas-pasan gitu ya teman-teman. Apalagi saya tuh posisinya mau melahirkan, jadi saya pikir kok dulu kayak kita kan masih pacaran ada aja rezekinya dia tuh. Nah pas menikah kok rezekinya seret gitu ya. Ternyata banyak sekali pengantin-pengantin muda atau pengantin pun yang sudah lama itu tetap saja akan diuji dengan ekonomi ya, atau ujian dalam segi ekonominya kita. Namanya pernikahan ya teman-teman, ujiannya itu jenis ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan ekonomi. Tinggal bagaimana kita dengan pasangan selalu sabar dan ikhtiar gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Kayak berat banget ya, memang beneran berat banget pada saat itu ya teman-teman, karena benar-benar merasakan di titik nol gitu. Sampai si kakak Farah, anak saya pertama itu berumur 1 tahun lebih, itu memang kita lagi diuji dari segi ekonomi. Tapi alhamdulillah setelah itu saya melahirkan anak kedua, dan di situ rezeki itu mulai berdatangan ya. Walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah saya mensyukuri itu semua, dan kita tidak kekurangan seperti dulu. Ya walaupun saya itu tinggal dengan orang tua, tapi tidak mungkin ya ketika saya susah saya itu minta ke orang tua. Bukan, kita kan harusnya malah kasih orang tua ya, bukan malah minta ke orang tua gitu teman-teman. Jadi ya gitulah kisah sedikit memilukan tapi ya sudah berlalu. Saya di sini maksudnya cuma mau curhat gitu ya, mau sharing, berbagi pengalaman. Siapa tahu di sini bunda-bunda ya sekarang ada yang lagi merasakan. Tetap sabar, tetap ikhtiar, pokoknya
pokoknya tetap jaga hubungan rumah tangganya, semoga langgeng sampai jannah, amin. Nah, jadi kelamaan ngoceh, jadi nggak sadar ini sudah berada di ujung video ya teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua yang ada di rumah atau yang lagi beraktivitas. Terima kasih sudah mau menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih ya teman-teman semua, bunda-bunda semua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.